Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kita. Jadi di YouTube channel ini membahas berkaitan dengan ujian akhir semester yang diadakan di Global Institute dengan mata pelajarannya itu basis data dengan dosen pengajar Pak Wira. Jadi di sini dipresentasikan dengan kelompok ya, yaitu Surya Pratama, kemudian Muhammad Rahman Nurhuda, dan juga Siti Hanifah. Oke. Jadi dilatar belakangi dengan soalnya yaitu perusahaan XYZ saat ini beroperasi di industri rental bus selama beberapa tahun dan telah menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan kami dalam memenuhi kebutuhan transportasi pelanggannya. Kemudian karena adanya sebuah planning, yaitu transformasi digital yang berkembang, XYZ ini akan menyajikan transformasi digital dalam bentuk basis data yang dapat mempercepat proses bisnis saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian dari PT XYZ sendiri itu mempunyai visi dan misinya, yaitu salah satu dari misinya adalah memberikan solusi transportasi yang efisien, fleksibel kepada pelanggan, serta menjaga standar layanan yang tinggi dalam segala aspek bisnis. Kemudian dari visinya menjadi media layanan rental bus terkemuka yang memberikan pengalaman transportasi yang aman, nyaman, handal. Oke, kemudian dari entity relationship diagram itu ERD. Di sini ada tiga table, di mana table pertama ada customer, di mana di dalam table customer ini lebih ke arah data detail customernya, dari first name, last name, phone number, dan juga email. Kemudian ada juga busnya, kemudian diisi dengan bus ID, bus number, kapasitas, model, dan juga manufacturer-nya. Dalam untuk menjembatani ketika ada order, maka ada namanya table rental order, di mana ada order ID, customer ID sebagai foreign key-nya, kemudian start date dan juga date-nya. Oke, goalnya apa sih dari soal ini? Yaitu pertama menggunakan fitur function itu dengan hitung sewa dan juga kapasitas busnya juga. Ada fitur view terkait dengan detail pemesanan dan juga informasi. Ada fitur trigger memperbarui kapasitas bus ketika ada order. Ada fitur store prosedur, jadi dia bisa cari pesanan berdasarkan nama pelanggannya. Dari fitur functionnya sendiri, yang pertama adalah function calculate rental cost, yang dimana tujuannya adalah menghitung total biaya sewa bus berdasarkan durasi sewa dan kapasitas bus. Di sini salah satu contohnya adalah berdasarkan durasi dikali harga sewanya. Sebagai contohnya, harga sewanya itu 100 per hari. Dan kapasitas busnya kurang dari 30. Jika lebih dari 30, maka 150. Nah, ini di kalkulator rental cost-nya itu sudah dirubah jadi 1 juta, dan juga jika lebih dari 30, 1.500.000. Kemudian ada fitur view. Fitur view ini lebih ke arah menghitung total biaya sewa bus berdasarkan durasi sewa dan juga kapasitas bus. Di sini bisa dilihat ada order ID, first name, last name, number, start date-nya, dan juga end date untuk rentalnya. Kemudian ada fitur trigger. Fitur triggernya ini memperbarui kapasitas bus setelah ada pesanan baru yang dilakukan. Seperti itu. Jadi akan berkurang untuk kapasitas busnya itu sendiri. Dan ada fitur store prosedur, yang dimana store prosedur itu di dalamnya
Itu mencari pesanan berdasarkan nama pelanggan. Let's say di sini ada namanya Johnson sebagai nama last name-nya. Itu bisa dicari detail pesanannya itu seperti apa sih. Ada bus number, start date, dan juga end date-nya. Oke, kemudian ada tugasnya yaitu integrasi dengan Jaspersoft. Tujuannya untuk mendapatkan report. Nah, di sini reportnya sudah berhasil menggunakan Jaspersoft. Jadi berdasarkan dengan kondisi pelanggannya itu sendiri, baik itu dari first name, last name, bus number, kemudian start date dan juga end date-nya itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin dari kita sudah cukup. Terima kasih atas soal yang telah diberikan. Jadi mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, kami juga minta maaf jika kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.